Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antos Alafiah Ansori, nomor NIM 18620501161. Di video kali ini saya akan sedikit memaparkan mengenai hakikat bimbingan dan konseling untuk anak usia dini. Mata kuliah bimbingan konseling dengan dosen pengampu DRA Hajah Rijawati MSI. Hakikat bimbingan dan konseling untuk anak usia dini terbagi menjadi dua. Yang pertama, pengertian dan prinsip bimbingan konseling untuk anak usia dini. Yang kedua, fungsi dan ruang lingkup bimbingan dan konseling untuk anak usia dini. Kita masuk ke pengertian. Bimbingan seringkali dikaitkan dengan kata konseling atau penyuluhan yang diadopsi dari bahasa Inggris guidance and counseling. Adapun secara khusus, layanan bimbingan dan konseling pada anak usia dini dilakukan untuk membantu mereka, anak-anak usia dini, untuk dapat 1. Lebih mengenal dirinya, kemampuannya, sifatnya, kebiasaannya, dan kesenangannya. Yang kedua, mengembangkan potensi yang dimilikinya. 3. Mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. 4. Menyiapkan perkembangan mental dan sosial anak untuk masuk ke lembaga pendidikan selanjutnya. Selain itu, ditinjau dari sudut orang tua, kegiatan bimbingan dan konseling pada anak usia dini dapat dilakukan untuk yang pertama, membantu orang tua agar mengerti, memahami, dan menerima anak sebagai individu. Yang kedua, membantu orang tua dalam mengatasi gangguan emosi pada anak yang ada hubungannya dengan situasi keluarga di rumah. Yang ketiga, membantu orang tua mengambil keputusan dalam memilih sekolah bagi anaknya sesuai dengan taraf kemampuan kecerdasan, fisik, dan inderanya. Seperti contoh untuk anak-anak berkebutuhan khusus, masih saja ada orang tua yang merasa bahwa anaknya normal-normal saja, merasa bahwa anaknya sehat sempurna seperti yang lainnya, tetapi padahal anak tersebut memiliki harus mendapatkan perhatian khusus. Nah, dengan adanya bimbingan konseling ini, guru bisa memberi pengertian dengan cara yang tepat agar orang tua mampu menerima kondisi anaknya dan mampu mengambil keputusan memilih sekolah yang pantas atau yang tepat bagi anaknya. Yang keempat, memberikan informasi kepada orang tua untuk memecahkan masalah kesehatan anak. Contoh seperti anak-anak yang tadi memiliki kebutuhan khusus atau memiliki kecerdasan-kecerdasan yang membutuhkan perhatian khusus agar potensinya bisa terkembangkan dengan baik. Selanjutnya, prinsip-prinsip terkait dengan asas dan prinsip bimbingan dan konseling pada anak usia dini. Shaudih menjelaskan bahwa pada pelaksanaan pelayanan bimbingan untuk anak usia dini perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling untuk anak usia dini terbagi menjadi 10. Nomor 1, bimbingan bagian penting dari proses pendidikan. Yang kedua, bimbingan diberikan kepada semua anak, bukan hanya anak yang menghadapi masalah. Yang ketiga, bimbingan merupakan proses yang menyatu dalam semua kegiatan pendidikan, bukan hanya pendidikan akademis, melainkan pendidikan-pendidikan yang lainnya. Semuanya memerlukan bimbingan. Yang keempat, bimbingan harus berpusat pada anak yang dibimbing. Yang kelima, kegiatan bimbingan mencakup seluruh kemampuan perkembangan anak yang meliputi kemampuan fisik motorik, kecerdasan, sosial maupun emosional. Selanjutnya, bimbingan harus dimulai dengan mengenal atau mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan oleh anak. Sehingga bimbingan yang disampaikan bisa tepat sasaran. Nomor 7, bimbingan harus fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan anak. 8. Dalam menyampaikan permasalahan anak kepada orang tua, hendaknya menciptakan situasi aman dan menyenangkan, sehingga memungkinkan terjadinya komunikasi yang wajar dan terhindar dari kesalahpahaman.
9. Dalam melaksanakan kegiatan bimbingan, hendaknya orang tua diikut sertakan agar mereka dapat mengikuti perkembangan dan memberikan bantuan kepada anaknya di rumah. 10. Bimbingan dilakukan seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang dimiliki guru atau pendamping sebagai pelaksana bimbingan. Bila mana masalah yang terjadi perlu ditindaklanjuti, maka guru pembimbing harus mengkonsultasikan kepada kepala sekolah dan tenaga ahli. Selanjutnya, fungsi bimbingan untuk anak usia dini. Berdasarkan pengertian dan prinsip-prinsip yang telah dipaparkan, maka layanan bimbingan untuk anak usia dini dapat berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi pemahaman, fungsi pencegahan, perbaikan, pemeliharaan, dan pengembangan. Fungsi pemahaman. Pemahaman diri anak didik, terutama oleh orang tua dan guru, hambatan-hambatan atau masalah yang dihadapi anak, lingkungan anak yang mencakup keluarga, tempat belajar, lingkungan yang lebih luas di luar rumah dan di luar tempat belajar. Selanjutnya, fungsi pencegahan, yaitu usaha bimbingan yang menghasilkan tercegahnya anak dari berbagai permasalahan yang dapat mengganggu, menghambat, atau menimbulkan kesulitan dalam proses perkembangannya. Fungsi perbaikan diarahkan pada terselesaikannya berbagai hambatan atau kesulitan yang dihadapi anak didik. Kesulitan anak, seberapapun kecilnya, akan senantiasa mempengaruhi aktivitas dan perkembangan anak. Terakhir, fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Fungsi ini merupakan usaha bimbingan yang menghasilkan terpeliharanya dan berkembangnya berbagai potensi dan kondisi positif anak didik dalam rangka perkembangan dirinya secara mantap dan berkelanjutan. Selanjutnya, ruang lingkup bimbingan untuk anak usia dini. Layanan bimbingan merupakan bagian dan penunjang yang tak terpisahkan dari keseluruhan kegiatan pendidikan, termasuk pada kegiatan pendidikan untuk anak usia dini dan mencakup seluruh tujuan dan fungsi bimbingan. Ruang lingkup bimbingan untuk anak usia dini terbagi menjadi 3, yaitu bimbingan pribadi sosial yang membimbing kepada karakter anak. Selanjutnya, bimbingan belajar, yaitu yang dilakukan guru di sekolah. Terakhir, bimbingan karir untuk mengembangkan potensi anak. Bimbingan karir berdasarkan macam-macam kecerdasan. Untuk anak kecerdasan linguistik, karir yang bisa diajarkan adalah menjadi pustakawan, pengelola arsip, kurator, ahli patologi kemampuan bicara, penulis, penyiar radio atau televisi, wartawan, sekretaris, ahli hukum, juru tulis, dan juru bahasa. Untuk anak yang memiliki kecerdasan matematis logis, karir yang cocok adalah auditor, akuntan, agen pembelian, petugas penghitungan tanggungan, asuransi, ahli matematika, ilmuwan, ahli statistika, pakar resiko dan premi asuransi, analis komputer, ekonom, teknisi, petugas pembukuan, guru ilmu pasti, dan ilmu alam. Kecerdasan spasial, cocoknya menjadi insinyur, ahli lahan pertanian, arsitek, perencana pembangunan kota, seniman grafis, ahli dekorasi, interior, fotografer, guru kesenian, ahli pencipta, ahli menggambar peta, pilot, pengrajin, senil halus, dan pematung. Kecerdasan kinestetis jasmani, karir yang cocok adalah ahli terapi jasmani, pemain akrobat, penari, aktor, mekanik, tukang kayu, pengrajin, guru olahraga, pekerja pabrik, koreografer, olahragawan, dan ahli permata. Untuk kecerdasan musikal, disc jockey, musisi, pengrajin alat musik, penyetem piano, ahli terapi musik, penjual alat musik, pencipta lagu, teknisi studio, pemimpin paduan suara, penyanyi, guru musik, dan penulis notasi lagu. Kecerdasan naturalis,
cocok menjadi penjaga hutan, ahli ilmu hewan, naturalis, ahli biologi kelautan, dokter hewan, pemelihara lebah, ekolog, petani, peternak, pemandu alam, ahli hortikultura, ahli buah-buahan, ahli serangga, dan ahli penyakit pepohonan. Selanjutnya, kecerdasan intrapersonal. Cocok menjadi psikolog, ulama agama, dosen psikologi, ahli terapi, konselor, teolog, perencana program, dan wiraswastawan. Terakhir, kecerdasan interpersonal. Kalau yang tadi intrapersonal, yang sekarang adalah interpersonal. Cocok menjadi administrator, pengarah sekolah, manajer, kepala sekolah, petugas bagian personalia, penengah dalam sengketa, sosiolog, antropolog, konselor, ahli jiwa, juru rawat, petugas humas, petugas bagian penjualan, agen perjalanan atau travel, dan pengarah sosial. Sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.